Bisa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Belum ya? Ini sudah masuk belum? Mantaunya dari mana monitornya? Suara anak sama. Sudah pada mandi? Sudah pada mandi belum? Kamu anggukan kepala aja. Sudah? Ini lagi dipakai Pak. Ya, oke. Nanti Pak, saya konsen ini dulu. Bentar ya Pak. Ya, oke. Saya sampaikan aja dulu Pak. Ini Pak, harus dengan IPS 9 dari IPS 9 dari ini terus yang bukan itu. Suaranya mlebu rono ya? Ya, sambil menunggu teman-teman kamu yang lain, kamu bisa mulai ngecek kesiapan diri, kesiapan perangkat kamu, kenyamanan kamu duduk, sehingga nanti insya Allah dalam mengikuti pembelajaran bisa fokus. Jangan ngantuk ya. Oh, nggak ngantuk ya? Anggun nggak ngantuk ya? Oh, hanya berkedip ya, nggak apa-apa ya. Oke. Kemudian perlu saya sampaikan juga untuk kalian kan sudah kelas 9 ya, otomatis sudah mau 3 tahun di Espero. Artinya kalian tahu karakter Espero, bagaimana menjadi anak Espero yang seharusnya ya. Tata tertib, walaupun kamu di rumah ya, paling tidak kamu ya bisa memberi contoh
bahwa kamu anak Espero ya berpenampilan seperti anaknya Espero gitu ya. Saya lihat masih banyak yang rambutnya gondrong itu. Ahmad Saiful, Ilham Tegar, Purba Tegar, siapa ini? Isyah Rizal ya. Yang lain, nah, Ivana Farel, ini kamu join ya? Tadi ya, Ivana Farel. Nah, itu kamu kayak Gimedang. Oh, kamu berdua ya? Sama ini ya? Sama Galih ya? Ini oh 3 ya? Mana-mana? Galih kamu ini di tempatnya siapa ini? Ini wah, ini di tempatnya siapa? Ini di tempat saya. Ini Ivana Farel yang terpantau dari saya. Di rumah saya, Pak. Dekat kok rumah. Tetangga. Sip. Logika adalah esensial. Musik kan anak gawat teman. Inti ID-nya ya sampai dan nyangkep goblok. ID-nya bilang kirimi. Siap-siap. Baik kan tuh. Mau sepindah. Buat kalah. Menghapus tinta yang pernah. Hoi. Suaranya. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Silakan Sabrina Siva. Mungkin kameranya terlalu tinggi tuh. Nah, ya, sip. Sambil saya cek ya. Yang terangnya kurang. Ya, sambil disiapkan ya buku penjasnya yang kelas 9 yang sudah dibagikan dari sekolah, buku paketnya untuk disiapkan. Barangkali nanti perlu untuk dibuka. Ya, masih banyak temanmu yang belum bergabung sambil menunggu ini. Andika Rizky kok masih ya? Gelap. Iya. Belum
tajam gambarnya. Coba kamu lampunya dinyalakan itu kamu. Lainnya ini sudah full ya? Masih banyak. Sekali lagi sambil disiapkan buku paket PJOK-nya, kemudian alat tulis barangkali nanti kita perlukan. Ya, yang lain belum masuk. Sambil menunggu yang lain. Rifna Fauzan. Ya, sambil ngisi chat absen yang sudah bisa muncul. Jam 8. Nah, Fahri ini potongannya sudah bagus itu. Oke. Teras Sekar Praba. Lampunya dinyalakan mungkin ya, supaya lebih terlihat terang. Ayo yang lain segera bergabung. Yang sudah bergabung untuk lebih mempersiapkan diri. Baik HP maupun penampilannya ya. Yang belum pakai dasi ya dasinya dipakai. Kalaupun kamu panjang ya rambutnya disisir yang rapi. Tapi kedepannya harus potong rambut ya. Naufal Fadil Hanafi wajan rambut apik Fatih. Ingat dalam penilaian ini nanti saya juga menilai penampilanmu loh ya. Sebagai bagian dari penilaian secara keseluruhan, penilaian sikap. Ya. Penilaian sikap yang meliputi sikap kamu ketika virtual ini, kemudian penampilan semuanya, baju, rambut, dan ketepatan juga ketika kalian harus mengumpulkan tugas. Ya, kalau tugas terstruktur itu kan sudah ada batas waktunya. Kalau kamu menanti molor itu juga menjadi salah satu penilaian sikap, berarti kamu tidak tepat waktu. Berapa 99 ya? Baru 143 dari 246. Ya, masih banyak ini. Masih banyak yang belum muncul. Oke. Baik, sudah siap semua ya? Bintang Surya rambutmu gitu ora disisir loh. Sudah, Pak. Boleh Pak? Materinya nanti. Oke, kita mulai sambil menunggu teman-temanmu yang belum bergabung ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam olahraga. Harapan saya kamu masih tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Tetap sering mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Ini nanti sampai ke depannya menjadi pedoman kita dalam
kehidupan kita sehari-hari. Karena ternyata tiga hal ini sangat baik untuk mendukung tercapainya kesehatan pribadi maupun kesehatan bersama. Baik, sehat semua ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Ketemu lagi dengan saya untuk yang kedua kalinya. Nah, pada pertemuan pertama saya sudah menyampaikan pengantar ketika nanti suatu saat kita ketemu, apa yang mau kita lakukan terkait dengan pembelajaran penjas. Kamu mungkin baru ketemu langsung dengan saya, karena kamu sudah kelas 3 dan kebetulan saya mengajar kelas 3, kelas 1, 2 saya belum ketemu kamu, Pak Mansur dan Pak Anggun mungkin sudah, tapi sebetulnya sama aja. Artinya ketika saya tidak mengajar kamu pun saya tetap guru kamu dan kamu tetap siswa saya, anak-anak saya selama di sekolah. Pada pertemuan kedua ini saya ingin menyampaikan masuk ke materi ya. Masuk ke materi. Nah, materinya sebetulnya banyak sekali. Ya. Hanya saya ingin menyampaikan satu materi yang bagi saya ini mungkin saya anggap paling tepat dalam masa-masa pandemi ini. Yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Aktivitas kebugaran jasmani. Pada bab ini nanti kamu buka, ya, kamu buka buku paket itu, ya, tentang aktivitas kebugaran jasmani. Aktivitas kebugaran jasmani ini merupakan suatu program pengembangan penjas, di mana nanti ini terkait dengan kesehatan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari kalian. Harapan kami, harapan saya nanti setelah pembelajaran ini selesai, kamu bisa menyusun program atau materi yang sederhana saja tentang pengembangan kebugaran yang merupakan nanti menjadi sesuatu yang menjadi pedoman untuk kamu untuk meningkatkan kebugaran jasmani kamu. Kebugaran jasmani ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Untuk bisa mencapai kesehatan ini nanti kamu juga harus melalui aktivitas yang terkait dengan kebugaran jasmani, aktivitas keterampilan maupun aktivitas kesehatan. Manfaat latihan kebugaran jasmani itu banyak sekali. Tapi sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa kebugaran jasmani merupakan kesanggupan atau kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi. Adaptasi ya, terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya. Intinya ketika kamu melakukan kegiatan lain, setelah melakukan kegiatan olahraga atau olah gerak, kamu tidak merasakan kelelahan yang berarti, masih sanggup untuk melakukan kegiatan yang lain. Itu indikator bahwa kalian kebugaran jasmaninya bagus. Intinya sehat lah ya. Kalau dalam pembelajaran biasa jam 7 sampai jam 2 katakanlah kalian belajar di sekolah lah. Setelah belajar kan capek, tetapi ketika sore hari kamu masih bisa melakukan kegiatan yang lain, itu menandakan bahwa kamu kebugaran jasmaninya baik. Tapi ketika kamu sudah tidak mampu ataupun sudah ora sanggup mending kesel banget lah, itu berarti menandakan bahwa kebugaran jasmanimu kurang baik. Nah, kebugaran jasmani ini akan dicapai ketika kamu
ketika kamu mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan kesehatan dengan baik. Kalau sekarang, kalau kita lihat sekarang aja, ya, penampilan kamu itu saya lihat banyak yang mulai pipinya gembil atau badannya lebih, walaupun kamu dalam masa pertumbuhan ya, artinya pertumbuhan kamu begitu cepatnya selama 3 bulan, 4 bulan ini. Itu menandakan ada ketidakseimbangan antara aktivitas, istirahat, ataupun masukan ataupun asupan makanan yang kita makan. Kalau kamu terlalu banyak makan, maka badannya otomatis punya cadangan kalori yang baik, yang besar. Tetapi ketika kalori itu tidak digunakan, maka akan tertimbun di dalam tubuh menjadi lemak dan kamu akan menjadi gemuk. Begitu ya. Nah, sekarang kamu mengukur diri kamu sejauh mana ideal tidaknya badan kamu dengan tinggi kamu. Balenin. Kembali ke. Ada kandungan kunci. Ya, banyak manfaat latihan kebugaran jasmani. Tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa ukuran kita ketika kita kebugaran jasmani itu terlihat dari keseimbangan antara tinggi badan dan berat badan. Tinggi badan dan berat badan yang normal adalah ukurannya tinggi badan dikurangi 100. Dikurangi 10%. Kalau kamu mempunyai tinggi badan 160 katakanlah. 160 dikurangi 100, 60 ya. Kemudian dikurangi 15% dari 60. Atau dikurangi 10% untuk putra dari 60. Berapa itu? 6 ya. Berarti 60 dikurangi 6, 54 idealnya untuk putra. Berat badan ideal 54 untuk putra dengan tinggi badan 160. Itu pun masih ada toleran. Artinya 54 itu ada toleran naik 5 kilo, turun 5 kilo. Itu masih bisa dikatakan ideal. Tetapi ketika 54 naik 5 menjadi 59, itu berarti ideal, tetapi ideal gemuk. Ketika kamu beratnya cuma 48, itu juga ideal, tetapi ideal kurus. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk mengukur ideal tinggi badan dan berat badan kamu, yaitu rumusnya tinggi badan kurangi 100, kurangi 10% untuk putra dan kurangi 15% untuk putri. Ya, sekarang kamu bisa mengukur diri kamu sendiri. Kamu ideal apa tidak? Ideal gemuk atau ideal kurus? Ketika kamu ideal gemuk atau mungkin bahwa overweight, kelebihan berat badan, berarti kamu harus menambah latihan, menambah aktivitas yang terkait dengan kegiatan olahraga ataupun yang lain. Itu ya. Nah, saya kembali ke topik tadi bahwa kebugaran jasmani itu banyak manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan jantung dan paru. Ya, meningkatkan kemampuan jantung dan paru. Kerja jantung lebih efisien, paru-parunya juga baik. Kalau memang kamu lakukan olahraga secara teratur sehingga tercapai kebugaran jasmani. Yang kedua, yang B, menurunkan tekanan darah. Menurunkan tekanan darah. Sekarang banyak terjadi kasus tensi naik atau tekanan darah tinggi. Itu menandakan bahwa kebugaran jasmaninya juga tidak baik. Yang C, manfaat kebugaran jasmani, mengurangi lemak dan kadar gula dalam tubuh. Otomatis ketika kita beraktivitas olahraga, maka lemak yang ada dalam tubuh kita menjadi energi. Kalori itu terbakar, lemak itu terbakar dan mengurangi lemak dan kadar gula dalam tubuh kita. Kemudian memperbaiki bentuk tubuh. Kalau kamu overweight, otomatis bentuk tubuh kamu menjadi
bertambah, bisa lebar, bisa besar, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner. Dengan kita overweight, kegemukan, otomatis terjadi penimbunan lemak di sana-sini, termasuk lemak di sekitar jantung. Sehingga jantung itu bekerjanya menjadi lebih berat karena tertutup oleh lemak. Yang berikutnya, meningkatkan daya tahan aerobik. Aerobik itu, daya tahan aerobik itu yang terkait dengan kemampuan aerob, bernapas. Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan menggunakan aerobik, artinya menggunakan jeda kegiatan dengan cara ambil napas dulu lah, gitu. Itu namanya kegiatan yang menggunakan aerobik atau menggunakan pengaturan pernapasan. Kemudian G, meningkatkan fleksibilitas. Otomatis orang yang sering bergerak akan lebih lebih rileks. Fleksibilitas tubuh juga akan lebih baik. Berbeda dengan orang yang geraknya kurang atau belum sesering yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya, yang H, membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan. Lanjut ya. Yang I, menghindari stres. Dengan kebugaran jasmani yang baik, otomatis kamu akan menghindari stres. Misalnya kamu melakukan latihan untuk tujuan kebugaran jasmani, itu tidak harus di rumah, bisa sambil jalan di luar rumah. Bisa bersepeda, bisa jalan kaki, atau bisa melakukan kegiatan lompat tali di luar rumah. Itu mengurangi tingkat stres. Refreshing, ganti pemandangan, ganti aktivitas, ganti sawangan. Nah, beda dengan kamu yang lungker saja, misalnya tidur, banyak tidur. Nah, tidak akan bisa mengurangi stres. Artinya pemandangannya ajib banget, bosan, boring, dan sebagainya. Yang berikutnya, meningkatkan rasa kebahagiaan. Itu terkait dengan stres tadi. Sehingga otomatis kita akan lebih fresh, lebih ceria. Itu antara lain manfaat latihan kebugaran yang kamu lihat nanti pada buku paket di halaman 118. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita akan melakukan kegiatan untuk menunjang kebugaran jasmani kita. Wis gampangnya ben dewek sehat gitu ya. Supaya kita sehat itu bagaimana? Nah, kita mencoba membuat program ya. Membuat program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani. Yang pertama yang terkait dengan kesehatan. Yang kedua yang terkait dengan keterampilan. Oke, next. Next. Nah, ini program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Ya, apa yang akan kita lakukan itu menunjang kebugaran jasmani. Yang pertama adalah aktivitas atau latihan kekuatan. Latihan kekuatan. Di antaranya apa? Kekuatan bisa melakukan sit up, kekuatan otot perut, sit up berapa kali ataupun dengan waktu tertentu kamu melakukan sekian kali. Jadi ada dua cara. Kamu melakukan dengan intensitas tinggi, katakanlah 30 detik, sebanyak-banyaknya melakukan sit up, atau yang kedua, tidak pakai waktu, tapi sekuat kamu melakukan sit up-nya. Itu otomatis nanti akan membuat otot perut kamu menjadi lebih kuat, lebih kencang. Kalau yang putri-putri malah justru itu nanti bisa membuat langsing. Karena untuk putri biasanya timbunan lemak itu ada di perut, ada di paha, ada di lengan bagian atas. Dengan
melakukan sit up, insya Allah kalori yang ada di perut atau lemak yang ada di perut terkurangi. Sekali lagi catatan bahwa ini dilakukan dengan sering ya, artinya kamu bisa melakukan setiap hari, walaupun tidak harus banyak. Setiap hari katakanlah 10 kali, setiap hari sebelum tidur 10 kali. Insya Allah itu akan bisa sedikit demi sedikit membakar lemak. Yang kedua, aktivitas latihan daya tahan otot. Kamu bisa lakukan dengan push up, otot kedua lengan misalnya dengan push up bisa. Kemudian yang berikutnya, aktivitas latihan daya tahan pernapasan. Melatih nafas supaya daya tahannya bagus, supaya nafas kamu tidak ngos-ngosan, bisa kamu lakukan dengan latihan interval running. Ada yang bicara ya? Atau internal swimming. Gini. Kembali ke tadi ya, yaitu latihan napas intinya, latihan napas supaya napas kamu panjang, napas kamu terlatih, terbiasa bisa melakukan aktivitas tapi tidak terlalu ngos-ngosan. Kamu bisa lakukan dengan latihan atau pembiasaan interval running, interval sudah ada. Oke, interval running contohnya ya, contohnya kamu lakukan lari dalam jarak yang tidak perlu terlalu jauh, katakanlah 25 atau sampai 50 meter, katakanlah 25 meter, kamu lakukan dengan repetisi 10 katakanlah. Repetisi 10, 25 meter itu jarak yang cukup dekat. Kamu lakukan dengan lari sprint 25 meter, kemudian balik ke tempat start dengan jalan. Atur nafas, sampai di tempat start, lari lagi. Kemudian kembali, lari lagi sampai menghabiskan repetisi yang kita harapkan. Misalnya rencananya 10, ya 10, 5, ya 5, tergantung kemampuan kamu. Ini juga bisa dilakukan kalau yang sudah bisa renang, itu dengan interval swimming. Sama seperti tadi bedanya yang satu lari, yang satu berenang. Seperti itu. Itu untuk melatih pernapasan. Yang berikutnya yang D adalah aktivitas latihan kelenturan atasnya. Sebelumnya, ya. Sebelumnya lagi. Ya, latihan kelenturan. Kelenturan adalah dilakukan bisa dengan peregangan, kemampuan otot untuk melakukan gerakan-gerakan yang melibatkan fleksibilitas otot. Misalnya tangan lurus ke depan, tarik ke belakang, atau tarik ke bawah. Ya, atau dibalik. Seperti pada saat kita pemanasan awal, ketika kita mau melakukan aktivitas, biasanya kita akan melakukan penguluran, ya, penguluran, yaitu bagian dari melatih kelenturan otot, ya, kelenturan otot tangan, kemudian kelenturan otot bahu, biasanya kita lakukan dengan menundukkan kepala 16 hitungan, tengah dada 16 hitungan, ke kanan 16 hitungan, ke kiri dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, otot bahu dengan cara menarik tangan ke atas bersama-sama atau menarik tangan ke samping kanan atau samping kiri. Kamu bisa kamu bisa lihat di halaman sebentar.
Ya, itu dari halaman 117 itu banyak contoh yang gerakan-gerakan dari yang kekuatan otot sampai kelenturan. Nah, kelenturan itu bisa kamu lihat di halaman 130. Itu dari kelenturan tangan, kelenturan bahu, kelenturan leher, kemudian juga kelenturan otot punggung, cium lutut, dan sebagainya itu termasuk kelenturan otot punggung. Oke. Yang berikutnya, program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan bergerak di sini. Tadi kan kesehatan ya, supaya kita sehat. Sekarang berkaitan dengan keterampilan. Memang keterampilan ini lebih banyak terkait dengan kebutuhan seorang atlet. Ya, kalau atlet kan melakukan aktivitas jasmani tidak hanya sekedar untuk sehat, tapi dia juga punya target untuk bisa menguasai gerakan yang sesuai dengan tuntutannya. Misalnya dia mendalami lari sprint, dia juga harus melakukan latihan keterampilan untuk melakukan latihan lari secepat-cepatnya. Itu bedanya atlet dengan yang bukan atlet. Karena otomatis kalau atlet ada pencapaian target tertentu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Misalnya latihan kelincahan atau agility, kelincahan. Seorang pelari cepat tidak akan maksimal larinya kalau dia tidak punya kelincahan. Seperti itu, kelincahan. Ada suara lagi. Ya, latihannya bisa, kelincahan ini bisa melakukan shuttle run. Shuttle run itu lari bolak-balik dengan jarak yang tidak, tapi melakukannya dengan sprint atau kecepatan penuh, walaupun jaraknya tidak jauh. Lari bolak-balik. Kemudian lari zigzag. Lari zigzag bisa dengan jarak tertentu. Kemudian yang berikutnya squat thrust. Squat thrust itu gerakannya dari berdiri, kemudian jongkok, kedua tangan pegang lantai atau tanah, kemudian kedua kaki dilempar ke belakang. Kemudian kembali lagi, kaki dilempar ke depan, kemudian berdiri. Itu squat thrust. Ada di halaman 138 nanti. Itu gerakan squat thrust. Kemudian yang berikutnya gerakan bereaksi. Gerakan bereaksi itu biasanya ada komandonya. Ada komandonya ketika bersedia, ya itu misalnya seperti itu. Atau gerakan badan lari secepat-cepatnya atau lari secepat-cepatnya ke kanan, ke kiri, ke depan, balik dan sebagainya. Itu latihan gerakan bereaksi. Itu kompleks, bisa sambil melatih pendengaran, juga bisa sambil melatih kesiapan tubuh. Yang berikutnya, latihan kecepatan atau speed. Bisa dilakukan dengan sprinting speed, kecepatan melakukan lari maksimal, kemudian reaction speed, reaction seperti tadi, gerakan bereaksi, kemudian speed movement, gerak kemana saja, ke segala arah dengan kecepatan maksimal, tetapi tentu saja ini dengan aba-aba. Biasanya ini kita lakukan dengan cara komando. Artinya guru atau saya atau yang lain, pokoknya guru memberikan komando dan memberikan petunjuk bagaimana melakukan suatu latihan. Kemudian yang C, latihan keseimbangan. Sudah pada ngantuk belum ini? Latihan keseimbangan bisa berdiri bango, berdiri satu kaki diangkat, itu berdiri bango.
Kemudian posisi kapal terbang. 1, 2, berdiri, 1 kaki diangkat, luruskan ke belakang, badan condong ke depan, kemudian tangannya direntangkan, lah itu sikap kapal terbang. Kemudian keseimbangan yang lain banyak. Bisa berdiri, angkat kaki, luruskan ke depan, jongkok, berdiri lagi. Misalnya itu. Jambir lagi. Kemudian yang berikutnya latihan peningkatan power atau kombinasi kekuatan dan kecepatan. Nah, ini yang harus dimiliki seorang atlet, ini juga harus punya kekuatan dan kecepatan. Kombinasi dari itu. Misalnya seorang pelempar lembing atau seorang shooter dalam permainan bola basket dan sebagainya. Ya. Kemudian yang lainnya, latihan pengembangan aktivitas kebugaran jasmani bisa menggunakan sirkuit training. Ya. Sirkuit training yaitu latihan yang diformulasikan, dibuat dengan cara membagi membagi jenis latihan itu menjadi beberapa pos. Ya, jadi latihan itu dilakukan dari beberapa latihan, banyak latihan. Katakanlah kita mau melakukan 6 macam latihan. Nah, 6 macam latihan itu kita bagi menjadi 6 pos. Pos 1, pos 2, 3, 4, 5, dan 6. Setiap pos itu latihannya berbeda. Ya, setiap pos itu latihannya berbeda. Nah, sirkuit training ini nanti bisa kamu coba, bisa kamu rancang sendiri. Kamu bisa memilih gerakan sendiri. Misalnya, ini contoh ya, pos 1 shuttle run. Berarti kalau shuttle run itu melatih kelincahan. Nah, melatih kelincahan. Pos 2 mungkin push up. Nah, push up melatih kekuatan otot. Beda kan sudah? Nah, kemudian pos 3 sit up. Kalau tadi push up itu melatih kekuatan otot bahu dan lengan, sit up di pos 3 itu melatih kekuatan otot perut. Kemudian pos 4 backlift. Nah, backlift itu tidur tengkurap, tangan di belakang kepala, kemudian diangkat kepala dan kakinya sehingga diangkat ke belakang, backlift, melatih otot punggung. Kemudian yang kelima, squat thrust. Squat thrust itu tadi yang sudah disampaikan, ya, berdiri, jongkok, berdiri, lompat, berdiri, jongkok, berdiri, lompat. Nanti kalau kamu buka di halaman 138 dan kamu baca, kamu tahu, oh squat thrust itu seperti apa. Makanya kamu harus baca. Saya hanya menyampaikan globalnya saja, nanti kamu harus baca. Apa itu gerakan-gerakan yang dimaksud dalam kebugaran jasmani untuk meningkatkan dan menguatkan komponen-komponen yang ada dalam tubuh. Kemudian yang terakhir pos 6 itu bisa sprint 50. Sprint 50 meter. Berarti melatih kecepatan. Nah, intinya kamu itu bisa membuat program. Dalam program itu yang kita namakan sirkuit training itu kamu mau berapa pos? Ya, berapa pos? Setiap pos gerakannya ditulis. Nah, misalnya tadi itu shuttle run, push up, sit up. Nah, ini gerakan-gerakan yang di dalam pos 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak harus seperti ini, seperti yang saya sampaikan ini ya. Ini hanya gambaran saja. Kamu bisa
mengganti misalnya pos 1 bukan sateran. Ya. Misalnya pos 1 katakanlah oke. Pos 1 misalnya jongkok berdiri. Pos 2 misalnya lompat vertikal jump bisa. Pos 3 bisa yang lain, bisa yang lain. Artinya gerakan yang saya sampaikan ini, gambaran ini hanya sebagai pedoman saja. Ya. Itu. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk hari ini terkait dengan kebugaran jasmani. Ya. Intinya kebugaran jasmani itu jasmani kamu itu sehat. Sehat dalam artian lebih idealnya itu kamu antara tinggi badan dan berat badan ideal. Itu juga terkait dengan kebugaran jasmani. Karena yang kebugaran jasmaninya baik, insya Allah proporsi tubuhnya dari tinggi dan beratnya itu seimbang. Begitu ya. Pak Anggun mungkin akan menambahkan terkait dengan tugas terstruktur dan mandiri. Oke. Ya, kurang 5 menit ya. Ya. Tugas terstrukturnya nanti jam 9.45 nanti akan kita sampaikan dan nanti pengumpulannya juga sudah kita siapkan. Kalau kelas 9 di link kelas 9 nanti yang akan kita sampaikan ke kalian. Oke. Saya ingin ketemu kamu semuanya juga. Nah, yang tadi. Nah. Oh, ini nih. PIB ya. Ada yang pakai jaket ya? Kamu sakit apa? Sakit? Jangan nyengir. Kalau enggak nyengir. Dilepas coba jaketnya. Dilepas. Oh, itu berkelompok ya? Siapa saja itu? Atas nama siapa? IB. Terus ya saya cek ya. Galih itu tadi sama siapa aja Galih? Galih itu kelompok juga itu, sama siapa aja Galih? Oke. PIB? Oke, PIB kamu sama siapa aja? Ya. Hah? Ya. PIB itu yang dengan kamu itu di situ siapa aja itu? Ini nanti kamu tak hilangkan dari ini nanti kamu. PIB. Kamu itu sama siapa aja? Ayo munculkan semua yang di sekitar kamu itu. Ya? Apa aja? PIB, kamu itu di rumahnya siapa? Atau di rumahmu sendiri atau di rumahnya Saya, siapa? Pak. Ada berapa anak di situ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Pak. Oh, Galih juga di situ ya? Itu di rumahnya siapa? Ya, ini, Pak. Di rumahnya siapa? Rumah saya. Iya, rumahnya saya ini siapa maksudnya? Ivana Farel. Oh, di rumahnya Ivana Farel. Nah, berarti di rumah Ivana Soalnya nggak ada Farel itu paketan, ada berapa Pak. anak? Di sini kan ada wifi. Kita keterbatasan kuota, Pak. Iya, kita tahu kamu itu keterbatasan
koneksi ya. Tapi kok yang dipakai 2 HP? Ya, Pak. Kalaupun kamu mau berkelompok, oke. Tetapi kan tidak harus 10 orang. Kita ambil maksimalnya aja ya. Maksimal 5 gitu ya. Maksimalnya itu 3. Jadi kalau 10 mestinya bisa dibuat. Ya ini kan belum ada 10 Pak. Kurang 1. Ini di tempat siapa? Enggak, Di ini sana ya? rumahnya deket-deket. Gimana? Jadi rumahnya deket-deket ya? RT. Di mana itu? Di mana? Komplek mana? Rumah Gole, Pak. Iya, saya juga ingin tahu kamu ini kan pembelajaran ya. Oke lah kamu main enggak apa-apa nanti, tapi setelah pembelajaran selesai. Coba Kak, coba di meja itu ada apa itu? Coba kameranya diarahkan ke meja. Ada apa di meja itu? Mana mejanya mana? Mejanya. Oh, malah. Ini, Pak. Ya, baik. Baik, sekali lagi pembelajaran ini juga nanti terkait dengan penilaian ya. Penilaian itu banyak, penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kalau kamu seperti ini, otomatis penilaian sikapnya juga akan dipertimbangkan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, kamu silakan berkelompok kalau itu masalah koneksinya, tapi maksimal 3. Ya, kalau 10 anak itu mestinya bisa jadi 3 kelompok. 3 kelompok tidak berarti 3 kelompok itu di satu rumah, itu namanya 3 kelompok di tempat yang berbeda-beda. Ya. Baik. Saya evaluasi untuk hari ini, ya kehadiran sudah bertambah, tetapi partisipasi kamu saya lihat masih kurang fokus, kemudian kurang serius. Ya ini terbukti ketika ada anak yang berkerumun sampai 10. Satu kelompok. Itu ya. Sekali lagi nanti untuk tugas terstruktur atau mandiri nanti mulai pukul 9.45. Dari saya seperti itu. Sekali lagi tolong dibaca halaman 117 dan seterusnya sampai bab kebugaran jasmani. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Oke, nanti kita mulai pembelajaran. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, selamat berjumpa kembali dengan saya dan Pak Haji dalam pembelajaran IPS. Saya mengingatkan kembali anak-anak juga mengikuti pembelajaran PJUK. Yang lalu sudah disampaikan Pak Haji dan tadi diulangi Pak Hartono. Penilaian, salah satunya penilaian sikap, sehingga tolong diikuti dengan sungguh-sungguh pembelajaran ini. Kamu terlihat bagaimana sikap kamu, pakaian kamu, apa yang kamu lakukan, nampak. Ya, nanti informasi kelengkapan tentang anak-anak apa yang dilakukan akan saya komunikasikan dengan orang tua kalian. Nampak ada yang sedang bermain kartu, berkumpul bermain kartu. Tolong dihentikan, jangan dilakukan seperti itu. Pelajaran apapun, ini penilaian sikap
Dan pengetahuan kamu tentu saja tidak masuk ketika Kita kirim semua, Pak. pembelajaran seperti ini, namun kamu malah bermain sendiri. Jadi sekali lagi, Setiap kelas itu kita kirimin nanti. sikap untuk lebih serius mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak, pada kesempatan ini kami akan melanjutkan materi tentang benua Asia dan benua-benua lainnya. Benua Asia sudah, dan pertemuan Mungkin kali ini teknisnya kita akan memasuki ke benua Amerika dan benua hari ini. Eropa. Nah, saya sudah menyiapkan kebugaran jasmani, sampaikan kemarin. Saya sudah buat 2 angket. Semoga 30 menit ke depan kita bisa membahas sudah selesai 2 benua ini. Ya, anak-anak, tolong karena waktunya sangat sedikit, sangat terbatas. Anak-anak ikuti dengan sungguh-sungguh dan disiapkan buku paketnya, dibuka terlebih dahulu bab tentang benua Amerika. Atau kita ini dulu. Kita lihat terlebih dahulu anak-anak, ini benua sedunia. Sudah kita sampaikan ada berapa benua, posisinya masing-masing benua. Pada kesempatan ini kita akan membahas benua Amerika dan nanti benua Eropa. Lagi benua Amerika dan benua Eropa. Inilah posisi benua Amerika di dunia, posisinya di sini. Lalu kita sampaikan dari tayangan ini posisi barat ke sana ke timur terus. Di sebelah kiri ini barat terus sana ke timur. Ini atas ini utara ke selatan. Nah, inilah benua Amerika posisinya. Kita lihat ini posisinya. Sekarang kita lihat di ini kalau kita pisah seperti ini, wilayah daratan benua Amerika. Ini Amerika bagian utara, ini Amerika bagian selatan. Anak-anak, benua Amerika sering disebut dengan benua merah. Benua merah. Mengapa disebut benua merah? Karena penduduk aslinya yaitu suku Indian. Suku Indian, penduduk asli Amerika itu senang melumuri badannya dengan cat berwarna merah. Jadi bukan kulitnya berwarna merah, namun karena mereka gemar melumuri tubuhnya dengan cat berwarna merah, maka benua Amerika disebut benua merah. Kemudian letak astronomisnya, anak-anak, letak astronominya dilihat dari bujur 170 bujur timur sampai 35 bujur barat. Dilihat dari bujur 170 bujur timur sampai 35 bujur barat. Kita lihat anak-anak. Ini dari sini sampai ke sini. Ini titik paling barat dan ini titik paling timur. Nah, namun ada pulau terluar di sini, pulau kecil ini. Ya, anak-anak, perlu saya sampaikan, ada buku yang menyebutnya bujur barat. Bujur barat. Ada yang menyebut 170 bujur timur, ada yang menyebut 170 bujur barat. Tolong anak-anak lebih serius, ini dipahami. 170 bujur barat dan bujur timur itu letaknya berdekatan dengan 180. 180 bujur barat dengan 180 bujur timur itu kan satu titik. Nah, ya kalau dilihat di sini maka 170 ini di bujur timur. Namun kalau di pulau kecil terluar ini 170 bujur barat. Sehingga nanti anak-anak harapan saya tidak bingung ketika membaca buku yang lain kok ada beda satu huruf itu. Nah, dan kita lihat lagi anak-anak ini. Ya, ada sebagian kecil yang berada di wilayah timur dan mayoritas di wilayah barat. Kemudian dilihat dari lintangnya anak-anak ini karena dampaknya bermacam-macam. Dilihat garis lintang 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang
selatan. Maka bisa kita lihat anak-anak ini memanjang dari utara sampai ke selatan. Nah, wilayah Amerika ini memanjang dari utara sampai ke selatan. Maka nanti akan kita lihat ini akan ada dampaknya terkait dengan iklim. Karena wilayahnya bujur berdampak pada iklim dari utara sampai selatan. Kemudian batas-batasnya, batas utara, nanti memanjang dari utara, maka sebelah utara ini sudah Samudra Arktik, sudah kutub utara, sebelah utaranya. Ambil yang lebih mudah dulu, barat dan timur. Di timurnya ini anak-anak. Di timurnya ini Samudra Atlantik, samudra yang ganas, ombaknya sangat besar. Ini batas timurnya. Kalau ke timur lagi nanti ketemu benua Eropa. Di sebelah sini benua Eropa. Di sebelah selatan nanti Afrika. Di sebelah timur Amerika ini Samudra Atlantik. Atlantik, atlet. Banyak bergerak, Atlan. Maka ombaknya ganas. Sebaliknya di sebelah barat, Samudra Pasifik, pasif, tenang lautnya. Samudra Pasifik, Samudra Atlantik. Ini batas timur, batas barat Pasifik, batas timur Atlantik, batas utara Arktik. Samudra Arktik. Sekarang kita lihat yang batas selatnya. Batas selatan. Batas selatan, anak-anak. Batas selatan di sini. Batas selatan di sebelah kiri ini adalah Samudra Pasifik. Selatan namun ke arah barat ini Samudra Pasifik. Di sebelah timur ini masuk Samudra Atlantik. Kemudian ada 3 batas selatan. Yang satunya adalah laut apa anak? Laut Weddell. Di sinilah sebenarnya Laut Weddell. Yang anak-anak perlu kenali kalau nanti di dunia kampus atau di SMA mungkin sudah dibahas. Ini Laut Weddell ini posisinya ini di sebelah timur semenanjung Antartika ini. Ini merupakan laut yang paling jernih sedunia. Karena saking jernihnya maka ikannya itu kelihatan. Sekali lagi batas selatannya Samudra Pasifik, Samudra Atlantik dan Laut Weddell. Kemudian iklim, anak-anak, iklim benua Amerika, iklim tropis, iklim subtropis, iklim dingin, iklim sedang, dan iklim kering. Ini lengkap. Mengapa lengkap iklim di benua Amerika? Karena wilayahnya memanjang dari utara sampai ke selatan. Kita tahu anak-anak di posisi tengah, di garis khatulistiwa, ini posisi panas, kemudian semakin ke utara semakin dingin, semakin ke selatan juga semakin dingin. Karena wilayah daratan benua Amerika memanjang dari utara sampai ke selatan, maka iklimnya lengkap. Ini ada tropis, ada subtropis. Di sini kalau kita lihat di Indonesia ini akan dilewati oleh garis khatulistiwa ini. 23 derajat ke utara, 23,5 derajat ke selatan, ini wilayah tropis. Kalau Indonesia di wilayah tropis. Namun kalau Amerika di sekitar ini tropis. Kemudian ke utara subtropis terus menuju ke kutub dingin. Nah, ke selatan juga demikian tropis. Ke selatan semakin dingin, subtropis, terus sedang terus. Nah, ini iklim di Amerika. Subtropis di Amerika bagian utara, iklim dingin di Alaska dan Greenland. Iklim sedang di pantai utara dan California. Iklim kering nih, gurun. Nah, kita lihat sekarang luas benua Amerika 42.057.100 km persegi. Ini luasnya. Nah, wilayah yang luas ini dibagi menjadi 3 region, 3 bagian. Dibagi menjadi 3 bagian.
Karena wilayahnya memanjang dari utara sampai ke selatan, maka membagi menjadi 3 bagiannya. Yang pertama adalah Amerika Utara. Ini benua Amerika Utara. Ini Amerika Utara. Kemudian yang ini Amerika Selatan. Amerika Selatan. Dan yang di sini Kepulauan Karibia, ya, ini adalah Amerika Tengah. Ini pembagian wilayah Amerika karena memanjang dari utara ke selatan, maka adanya 3 itu. Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Tidak ada Amerika Timur, Amerika Barat, membaginya demikian. Dan negara-negara apa saja yang ada di dalamnya bisa kita lihat anak-anak. Ini Amerika Utara, ini ada Kanada, United States, Amerika Serikat, dan Meksiko. Ini wilayah yang ada di Amerika Utara. Sekali lagi, anak-anak, ini Amerika Utara, Amerika Serikat, negara yang adidaya itu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kemudian Amerika Tengah, ada yang pulau-pulau kecil, yang di kepulauan kecil itu ada Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, dan Suriname. Nah, Amerika Selatan, Brasil, Argentina, Chili, Kolombia, Paraguay, Peru, Bolivia, dan Ekuador. Kita cermati kembali. Nah inilah Amerika Selatan, ada Argentina, Chili, Bolivia, Brazil, Peru, Kolombia, Venezuela. Ini Amerika Selatan. Amerika Tengah ini kecil-kecil tapi banyak ini. Kecil-kecil tapi banyak. Nah, kemudian paling Amerika Utara ini, anak-anak perlu memain. Amerika Utara hanya 3 ini. Meksiko, United States, Amerika Serikat, dan Kanada. Nah, dan musim di benua Amerika, ada musim semi, ada musim panasnya, ada musim gugur, ada musim dingin. Ini musim yang ada di benua Amerika. Ya. Terus ke yang kita beralih anak-anak Amerika cukup ya. Kita lanjutkan kepada pembahasan benua Eropa. Anak-anak kita ingat kembali kemarin sudah kita singgung benua Eropa itu satu daratan dengan benua Asia. Ya disebut, sebagian menyebut satu benua, Eurasia. Eurasia, Eropa dan Asia. Pada kesempatan ini kita akan khusus membahas benua Eropa. Kita lihat kembali. Inilah benua Eropa. Yang sudah kita bahas minggu yang lalu benua Asia ini, di sebelah timurnya. Nah, satu daratan benua Eropa. Kita lihat baratnya inilah Samudra Atlantik. Ya, tadi yang merupakan batas barat dari benua Amerika. Batas barat dari benua Amerika tadi Samudra Atlantik. Batas timurnya, batas timur benua Amerika, batas barat dari Eropa. Di sebelah baratnya Eropa, di sebelah timurnya Amerika. Inilah Samudra Atlantik. Inilah yang akan kita bahas wilayah benua Eropa. Kita potong ini wilayah benua Eropa. Di sebelah baratnya ini adalah Samudra Atlantik. Kalau ke barat lagi, maka ketemu dengan benua Amerika. Eropa disebut benua biru. Mengapa disebut benua biru? Yang paling utama, anak-anak, yang paling utama, artinya ini kajian internasional, bahwa disebut benua biru karena penduduk Eropa itu banyak yang memiliki mata berwarna biru.
Ini yang utama nih, disebut benua biru karena penduduk aslinya banyak yang memiliki mata berwarna biru. Kemudian ada sebagian penulis yang mengembangkan, menyebutkan alasan yang lain. Karena di Eropa itu banyak kerajaan-kerajaan terkenal sehingga menjadi darah biru. Ya sah-sah saja. Namun ini sebenarnya tidak internasional, ini tinjauan Indonesia, terutama Jawa, darah biru. Makna darah biru, kerajaan bermakna darah biru itu ada di Jawa. Namun sah-sah saja. Yang utama ini anak-anak Eropa disebut benua biru karena itu. Kemudian letak astronomisnya dari 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Dari sini bisa kita lihat bahwa wilayah Eropa ada sebagian berada di barat, ada sebagian berada di belahan bumi timur. Kemudian kalau dilihat dari garis posisi lintangnya, 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Artinya apa? Wilayah Eropa tidak ada yang berada di selatan garis khatulistiwa. Semuanya berada di wilayah utara. Kita lihat. Nah ini, garis khatulistiwa kan di sini. Ini garis khatulistiwa ini. Melewati wilayah Indonesia, Pontianak, Kalimantan ini. Ini garis khatulistiwa, garis linear derajatnya. Nah, wilayah Eropa ini semuanya berada di lintang utara. Tidak ada yang di selatan garis khatulistiwa. Maka letak astronomisnya demikian. 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Nanti akan berdampak ini bagaimana dengan iklimnya. Di 35, hanya di luar 23,5 derajat lintang utara. Artinya tidak ada yang berada di iklim tropis. Dan batas-batasnya, batas utara Samudra Arktik, ini di sebelah utara Samudra Arktik. Kemudian di sebelah selatannya ada Laut Tengah, yang minggu lalu sudah kita tunjukkan Laut Tengah, nanti kita lihat lagi. Batas baratnya Samudra Atlantik, tadi sudah saya sebut ya. Atlantik ini di barat Eropa, di timur Amerika. Batas timurnya yang memisahkan dengan daratan Asia, itu pegunungan Ural. Di satu daratan dengan Asia, namun karena budayanya sangat berbeda, maka disepakati dua benua, dipisahkan oleh pegunungan Ural. Kemudian Selat Dardanella, kemarin sudah kita tunjukkan ya, Selat Dardanella. Kemudian Laut Kaspia, Laut Kaspia di sebelah utaranya, Laut Tengah, agak ke timur. Kita lihat. Ini Laut Tengah. Nah. Ini Laut Tengah ya. Ini batas selatannya, batas timurnya. Ini yang memisahkan dengan. Terus kemudian ada ini laut. Ini satu tempat, ini Laut Tengah ya, atau Mediterania ini, Laut Tengah. Kemudian di sini ini yang disebut Dardanella. Di sini ada laut kecil ini. Antara lautnya ada laut kecil. Ini ada Dardanella, sini Bosporus. Ini jembatan Bosporus atau Selat Bosporus. Batas timurnya ini. Ini batas-batas wilayah Eropa, letak astronomisnya maupun letak geografisnya. Dan kita lanjutkan anak-anak. Nah, wilayah Eropa, iklimnya bagaimana? Memiliki berbagai sebutan iklim. Wilayah Eropa bagian selatan, iklim Mediterania. Karena dipengaruhi oleh Laut Tengah. Iklim Mediterania ini sebenarnya kan sebutan juga dengan Laut Tengah. Kalau di bahasa Jawa kita Medi itu berarti tengah. Sebenarnya terpengaruh oleh bahasa dari sana, Mediterania.
Apa disebut iklim Mediterania? Karena terkena pengaruh Laut Tengah. Kemudian wilayah Eropa bagian barat, nah di barat Eropa tadi ada Samudra Atlantik. Maka terkena iklim laut, disebut iklim laut. Di sebelah barat itu, di Eropa barat itu iklim laut. Karena terkena pengaruh dari Samudra Atlantik. Ingat, Samudra Atlantik berada di barat Eropa. Kemudian Eropa bagian timur memiliki iklim kontinental. Di mana musimnya dingin, bahkan sangat ekstrim, sangat dingin. Mengapa di bagian timur kontinental? Kontinental itu daratan. Karena di sebelah timur Eropa itu berbatasan dengan daratan luas. Di sebelah timur. Sebelah timur itu iklim kontinental, sebelah barat iklim laut, yaitu terkena pengaruh Laut Atlantik. Kemudian bagaimana Eropa bagian tengah? Eropa bagian tengah itu memiliki iklim gabungan laut dan kontinental. Di bagian tengah itu gabungan. Ada sebagian yang terkena pengaruh barat, iklim laut. Ada sebagian yang terkena pengaruh iklim timur, iklim kontinental. Itu di Eropa bagian tengah. Lagi anak-anak, iklim saya ulangi. Iklim di Eropa ada wilayah yang memiliki iklim Mediterania. Itu di wilayah Eropa bagian selatan. Karena di selatan Eropa, kita lihat, Eropa bagian selatan, ini iklim Mediterania. Karena di sebelah selatannya ini adalah Laut Tengah. Kemudian di Eropa bagian barat ini, Eropa bagian barat, ini iklim laut. Karena terkena pengaruh laut Samudra Atlantik di sini. Ini Samudra Atlantik. Di Eropa bagian barat terkena pengaruh iklim laut. Kemudian di Eropa bagian timur dominan iklim kontinental karena berbatasan dengan daratan luas. Nah, bagian tengah ini gabungan. Bagian tengah iklim laut dan iklim kontinental. Itu wilayah pembagian iklim di benua Eropa. Dan musimnya ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin. Ini untuk musim di benua Eropa. Seperti di Amerika tadi beragam. Sekarang kita lihat luas benua Eropa. Di peta tadi nampak lebih kecil daripada benua Amerika. Di sini kalau tadi ini hanya 10.355.000 kilometer. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan benua Amerika tadi. Ini hanya 10 juta. Wilayah Eropa yang luasnya segini dibagi menjadi 5 region. Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Selatan, Eropa Barat, dan Eropa Tengah. Ini pembagian wilayahnya nanti kita lihat di petanya. Eropa Utara ini Denmark, Islandia, Norwegia, Finlandia, Swedia. Kita lihat anak-anak Eropa Utara itu yang mana ini? Eropa Utara ini. Dari ini. Ini Denmark, ini paling selatan. Eropa Utara paling selatan nih. Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia. Inilah Eropa Utara. Kemudian Eropa Baratnya di sini. Ini Eropa Barat. Bisa anak-anak lihat ini ada Eropa Barat, ada negara mana saja. Portugal, Spanyol, Prancis, Finlandia, ya Eropa Barat. Ini Eropa Utara, sekali lagi Eropa Utara ini. Denmark. Ini Eropa Barat. Nah, Eropa Tengah di sini, Eropa Tengah ini. Ada Slovakia, Hungaria, Austria. Kemudian Eropa Timur di sini, Eropa Timur. Estonia, nah inilah Eropa Timur.
Ini wilayah Eropa Timur. Wilayah Eropa Timur yang termasuk ini sebagian dari Rusia yang panjang sekali sampai ke timur, sampai di utaranya Cina sana. Ini di Eropa bagian timur. Nah, inilah Eropa Selatan. Eropa Selatan yang sangat dekat dengan Laut Tengah. Ya, ini Eropa Selatan ada Albania, Italia ini. Ini Eropa bagian selatan. Itu pembagian region di benua Eropa. Sekali lagi Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Tengah, Eropa Timur, dan inilah Eropa bagian selatan. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, 2 benua sudah kita bahas. Benua Amerika dan benua Eropa. Minggu yang lalu kita sudah membahas benua Asia. Inilah benua Eropa. Pasifik, Atlantik, Arktik. Timur, utara, barat, dan selatannya tadi 2 samudra dan ditambah dengan laut Weddell. Kemudian inilah wilayah Eropa, di sebelah baratnya ini Atlantik, di sebelah selatannya ini Laut Tengah, Mediterania, ya, di sebelah utaranya juga Arktik, di sebelah timurnya pegunungan Ural, nah, dan daratan Asia. Kemudian ada laut-laut kecil dan 2 selat yang ada memisahkan di sini. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Saya yakin memang sangat dibutuhkan semangat anak-anak untuk menguasai materi ini lebih lengkap, karena hanya sedikit yang saya sampaikan. Maka pesan saya anak-anak, semangat baca buku paketnya maupun sumber-sumber yang lain, lihat peta, lihat global. Semoga anak-anak semuanya sukses. Amin. Selanjutnya akan dipandu oleh rekan kami Pak Haji. Silakan Pak Haji. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rujiman yang sudah memberikan materi benua Amerika dan benua Eropa. Kita sudah belajar 3 benua, pertemuan yang lalu Asia, hari ini Amerika, dan benua Eropa. Sebelum saya sampaikan pembelajaran berikutnya, yaitu nanti kita di penutup kesimpulan dan kuis. Ya, kuis nanti untuk diisi pada jam daring. Saya ingatkan anak-anakku yang cakep-cakep dan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nanti jam 10, sebentar jadwal. Jam berikutnya ya, 10.20, nanti ada tugas terstruktur. Akan disampaikan lewat WA, Instagram, grup kelas. Mapel, maaf ya, grup Mapel. Nanti tunggu jam 10.20 ada tugas terstruktur yang akan diberikan lewat grup mata pelajaran. Jadi jangan kayak kemarin jam 2 baru buka, Pak, saya ketiduran. Ya, tolong dilihat jadwalnya. Anak-anakku, dalam kondisi yang seperti ini, baik kita sikapi ya, pokoknya kita sikapi aja. Baik, sebagai kesimpulannya. Kesimpulannya coba yang ngantuk-ngantuk bangun. Nah, iya, sudah. Kesimpulan pertama kita lihat benua Amerika. Benua Amerika merupakan benua yang terluas kedua ya di dunia ini setelah benua Asia. Ada sebutan untuk benua Amerika, yaitu benua apa? Merah. Betul ya, benua merah. Tolong Mas keluarkan di suaranya anak-anak biar saya dengar suara anak-anak. Rindu suaramu anak-anak. Kita ulang, benua Amerika mendapat sebutan benua
Benua apa anak-anak? Merah, bagus ini anak Putri ini ya, Putri. Kemudian kita lihat batas-batasnya. Amerika, benua Amerika sebelah utara adalah Samudra Atlantik. Very good, ini gantian anak laki-laki. Suaranya Gali apa ya? Kayak aneh itu. Kemudian sebelah selatan, apa batasnya benua Amerika? Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Laut Samudra Atlantik. Boleh. Yang sebelah timurnya, kalau sebelah baratnya Samudra Pasifik, maksudnya selatan ya, selatan barat, selatan timur. Ada juga Laut Wedding. Kemudian untuk sebelah baratnya Samudra Pasifik. Kita ulang. Barat Samudra Pasifik. Iya, fine. Bagus. Sebelah timur Samudra Atlantik. Oke, kalau bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik untuk batas-batas benua Amerika. Semangat ya. Kemudian benua Amerika dibagi menjadi beberapa region. Kita ambil satu aja. Sebab ada yang membagi 4, ada yang membagi 5 region. Kita ambil 3 region. 1 Amerika Utara, 2 Amerika Tengah, 3 Amerika Selatan. Baik, Amerika Utara. Saya ingin mendengar suaramu anak-anak. Rame-rame nggak apa-apa. Amerika Utara, sebut 1 negara. Kanada. Sebut Kanada. 2. Meksiko. Meksiko. Satunya negara yang terkenal ini. Amerika Serikat, USA. Ya, baik. Itu tentang Amerika Utara. Iklimnya termasuk benua yang memiliki iklim terlengkap di dunia. Karena membentang dari wilayah utara sampai kutub utara sampai dengan kutub selatan. Iklim maaf ya, musim. Kita langsung fokus pada yang lebih kecil. Musim dingin. Ada. Dingin ada. Panas ada. Apa ya? Gugur ada. Yang di daerah Katulistiwa musim penghujan ada, musim kemarau ada. Lengkap, pokoknya lengkap pulau ya untuk benua Amerika. Itu tentang benua Amerika. Sekarang kita beralih kepada benua Eropa. Benua Eropa mendapat julukan benua biru. Kali keluar lagi suaranya. Ayo kali semangat kali ya. Mana suaranya? Mana 9A ya? Kalau yang mana 9A. Baik. Kemudian batas-batas benua Eropa. Sebelah utara batasnya sama loh dengan benua Amerika, yaitu Samudra Atlantik. Samudra Arktik. Bagus. Sebelah barat Samudra Atlantik ya. Kalau pernah lihat film Titanic apa Titanic ya. Nah, itu berkaitan dengan Samudra Atlantik. Kemudian sebelah timur batas benua Eropa adalah benua Asia. Itu bisa digambarkan pegunungan Ural juga boleh ya. Kemudian bagian selatan batas barat Eropa yaitu Laut Tengah. Nah, bagus sekali kalian menguasai ini ya untuk benua Eropa, khususnya batas-batasnya. Dan benua Eropa dibagi menjadi beberapa region atau wilayah. Kita lanjut ya, kurang 1. Saya minta waktu 2 menit. Kemudian untuk batas regionnya ada Eropa Utara, Eropa Selatan, Eropa Tengah, Eropa Barat, dan Eropa Timur. Kalau musimnya di Eropa itu beda dengan Amerika. Karena Eropa itu ada di daerah iklim sedang, maka di sana musim kebanyakan sedang ya. Yang subtropis ya ada, tapi ini sedang ya. Sedang itu ada 4 musim. Dingin, panas, semi, dan gugur.
The Legend begitu of anak-anak Bahasa kamu Inggris. bayangkan musim dingin seperti apa, gambarnya gugur seperti apa, semi seperti apa. Nah sekarang membayangkan mudah-mudahan kamu beberapa tahun kemudian bisa ke Eropa ya, melihat musim dingin sesungguhnya di benua Eropa. Baik anak-anak, tolong Mas dimatikan suaranya anak-anak. Sekarang kita konsentrasi. Halo, konsentrasi ya. Konsentrasi. Sekarang kalian akan menjawab kuis dan kuis ini hanya dikerjakan selama pembelajaran daring. Jadi nanti yang di luar daring ya saya lihatlah ini ya masuk apa tidak anaknya. Baik, untuk kuis sekarang kamu boleh untuk kuisnya buka grup mata pelajaran. Buka grup mata pelajaran. Ya, saya kirim di situ, kamu langsung kerjakan ke grup mata pelajaran. Ya, mungkin butuh proses. Silakan, ini baru tak kirim 2, 9A, 9B. IPS. Aduh ini. Maaf anak-anak, ini ada gangguan. Oh, yang belum 9G. Silakan kerjakan langsung. G, H, F, E, C, D, B, A. Sudah semua, ya. Baik, silakan langsung kerjakan, langsung dikirim saja. Langsung dikirim. Suaranya dibuka lagi, Mas. Suaranya dibuka lagi. Sudah. Ya, baik anak-anak. Sudah ya, sudah pada ngirim ya. Halo. Halo. Ya, Pak. Oh iya, sudah ngirim ya. Baik. Ya, ini sudah Pak Guru terima, tinggal Pak Guru cek. Kemudian ini informasi, terima kasih anak-anakku sudah ada 4-5 anak yang mengirim vlog padahal waktunya 3 pekan. Ternyata ada yang 2 hari sudah ngirim. Semangat kalian luar biasa, saya suka sekali dengan semangat kalian. Waktu 3 pekan tapi 2 hari sudah dikumpulkan, 1 minggu sudah dikumpulkan. Oke, coba ini semangat-semangat yang seperti ini silakan untuk ditiru oleh yang lain. Maaf karena kapasitas HP Pak Haji itu sangat-sangat terbatas. Tolong dikirim ke nomor yang satunya, yang nomor pembelajaran ya, bukan ke nomor yang biasa. Sudah saya kirim ke grup WA. Dan silakan kamu mengirim WA boleh, pakai WA boleh, pakai Telegram. Kemudian juga yang ke Pak Rusman, Pak Rusman nanti japri saja. Ya, untuk kelas G dan H ada titipan dari Pak Rujiman, kirimannya japri ke Pak Rujiman. Begitu anak-anakku, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebagai satu rasa syukur kita kehadirat
Allah, terhadap Tuhan yang hari ini sudah memberikan banyak karunia kepada kita. Hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan daring dan kita semuanya insya Allah sehat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Guru ada hal-hal yang kurang pas, minta maaf. Kemudian ke depan bisa lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.